Jepang selalu menjadi negara tujuan wisata yang ramai pengunjung saat liburan. Sebelum kamu terbang ke Jepang, pastikan kamu sudah mengetahui larangan-larangan unik ini agar tidak melanggar etiket setempat. Jepang memikat wisatawan dengan perpaduan tradisi kuno dan teknologi modern. Negara ini menawarkan berbagai pengalaman, mulai dari keindahan alam, gedung-gedung futuristik, hingga kuil-kuil bersejarah. Wisata kuliner, keramahan penduduk, transportasi umum yang efisien, serta beragam festival dan acara budaya sepanjang tahun membuat Jepang menjadi destinasi yang tak terlupakan. Supaya nyaman menikmati keindahan dan fasilitas di Jepang, simak beberapa larangan unik yang penting kamu ketahui. Orang Jepang merupakan orang yang dikenal sangat menjaga kebersihan. Ketika kalian akan memasuki rumah orang Jepang, kalian harus melepas alas kaki kalian terlebih dahulu. Bagian luar rumah dianggap kotor dan bagian dalam rumah harus dijaga kebersihannya. Sehingga, memakai sepatu di dalam ruangan dianggap sebagai hal yang sangat tidak sopan dan tidak boleh dilakukan. Karena itu, di rumah orang Jepang selalu ada genkan yang menjadi pembatas bagian luar dan bagian dalam rumah. Di genkan inilah kalian harus melepas sepatu. Melepas sepatu pun ada tata caranya. Sepatu harus disusun dengan rapi dan bagian depan sepatu harus dihadapkan ke arah pintu. Biasanya, di genkan disediakan beberapa sandal khusus dalam ruangan yang harus kalian pakai selama berada di rumah orang Jepang. Memberi tip di Jepang dianggap tidak lazim, dan bahkan bisa dianggap tidak sopan. Budaya pelayanan di Jepang sangat mengutamakan kesempurnaan dan profesionalisme, di mana memberikan layanan terbaik sudah menjadi bagian dari pekerjaan tanpa perlu penghargaan tambahan berupa tip. Banyak orang Jepang melihat tip sebagai sesuatu yang merendahkan martabat pekerja, seolah-olah mereka membutuhkan uang tambahan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Memberikan tip bisa menyebabkan kebingungan atau ketidaknyamanan bagi pemberi maupun penerima. Sebagai gantinya, apresiasi terhadap layanan yang baik biasanya ditunjukkan melalui ucapan terima kasih yang tulus. Misalnya, mengucapkan terima kasih banyak dengan sopan dan ramah sudah cukup menunjukkan penghargaan terhadap layanan yang diberikan. Jangan sampai siku kalian ada di atas meja. Bagi orang Jepang, meletakkan siku di atas meja adalah hal yang tidak sopan. Hanya bagian jari sampai pergelangan tangan yang diperbolehkan untuk diletakkan di atas meja. Saat akan memakan sesuatu, ambil makanan itu dengan sumpit lalu taruh di piring, atau mangkuk yang lebih kecil terlebih dahulu. Tidak diperkenankan memakan langsung makanan yang ada di piring, atau mangkuk yang berukuran besar. Saat mengambil makanan pun harus mengangkat tangan, dan mengarahkan makanan itu ke mulut. Selain itu, jangan letakkan sumpit di atas mangkuk nasi tetapi letakkanlah di wadah khusus sumpit yang sudah disediakan. Saat makan bersama orang Jepang, usahakan untuk memakan semua makanan sampai habis. Menyisakan 1 atau 2 butir nasi saja, kalian bisa dianggap tidak sopan. Selanjutnya hal yang tidak boleh dilakukan di Jepang, adalah berbagi makanan dari sumpit ke sumpit. Ini berkaitan dengan tradisi kremasi di Jepang, memindahkan tulang sisa dari abu kremasi dengan sumpit secara bergantian oleh anggota keluarga. Selain itu, ini juga untuk alasan higienis. Jika kamu tetap ingin berbagi makanan, sebaiknya ambil makanan dengan sumpit lain yang belum terpakai, lalu letakkan pada sebuah piring. Barulah nanti orang lain mengambilnya melalui sumpitnya sendiri. Memiliki tato ternyata masih dianggap sebagai hal yang sangat tabu di Jepang. Di Jepang, tato memiliki stigma buruk karena identik dengan yakuza, mafia yang ditakuti di negeri Sakura itu. Wisatawan yang memiliki tato kemungkinan besar tidak akan diizinkan memasuki onsen, tempat berendam air panas tradisional Jepang. Jika Anda memiliki tato dan berencana untuk berenang di kolam renang umum atau gym, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu kepada petugas setempat bolehkah mengunjungi tempat tersebut.
Peraturan tak tertulis yang satu ini juga wajib kamu ketahui saat berkunjung ke Jepang, yaitu dilarang berbicara keras di dalam kereta. Kereta adalah ruang publik di mana banyak orang bepergian dengan teman, keluarga, kerabat, sehingga mengobrol adalah cara menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Tapi di Jepang, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo, banyak orang yang bepergian jauh untuk bekerja, dan hanya punya sedikit waktu tenang untuk tidur atau bersantai. Di Jepang, kereta adalah tempat nyaman bagi warga setempat untuk tidur singkat, membaca, atau sekadar main game di smartphone dengan tenang. Jadi jika ada orang di dalam kereta yang berbicara hingga tertawa dengan keras, rasa-rasanya sangat mengganggu ketenangan perjalanan. Secara umum, orang Jepang memang tidak berbicara terlalu keras di depan umum. Sehingga moda transportasi seperti kereta api, atau di stasiun dan mal, akan relatif lebih tenang dibandingkan dengan negara lain. Berjalan sambil makan juga sebaiknya dihindari ketika berada di area publik yang ramai atau padat. Sebagian besar orang Jepang tak mau berjalan di belakang seseorang yang sedang mengunyah makanan sambil berjalan. Selain karena kemungkinan akan menjatuhkan makanan, kebiasaan ini juga secara tak langsung bisa memperlambat laju kerumunan orang yang sedang bergegas berangkat kerja atau menuju suatu tempat. Tapi ada beberapa situasi atau momen di mana makan sambil berjalan adalah hal yang wajar. Misalnya ketika ada acara seperti festival, di mana orang pasti akan membeli makanan sambil berjalan-jalan.